Badai baru telah bangkit, dua pusaran biru yang akan mengguncang dunia shinobi. Inilah perjalanan Boruto Uzumaki melawan takdir, musuh, dan kekuatan para dewa. Selamat datang di dunia To Blue Vortex, disinilah legenda dimulai. Shibai tertarik masuk ke dalam retakan dimensi, namun tubuhnya memancarkan cahaya emas yang mendorong balik serangan Boruto. Shibai, dengan nada kagum, kekuatan itu, bukan milik manusia biasa. Boruto berkata, karena aku, adalah shinobi dari dua dunia. Shibai akhirnya mundur beberapa langkah, untuk pertama kalinya. Senyum di wajahnya berubah menjadi ekspresi serius. Shibai berkata, menarik, kau layak melihat kekuatan asliku. Cahaya emas menyelimuti tubuh Shibai, tanduknya memanjang, dan sayap cahaya muncul di punggungnya. Energinya begitu besar hingga tanah di radius 10 km mulai terangkat ke udara. Boruto menatap, keringat dingin menetes, tapi matanya penuh tekad. Cerita kita beralih. Yang mana? Di tempat Sasuke berada. Langit dunia shinobi berubah kelam. Petir hitam mengoyak awan, dan angin badai membawa hawa asing yang menekan seluruh jiwa di sekitarnya. Di tengah kehancuran yang mulai melanda, berdirilah Uchiha Sasuke, sang shinobi terakhir dari klan Uchiha, menatap sosok yang selama ini hanya menjadi legenda di gulungan rahasia para biju, Dewa Otsutsuki, penguasa dimensi-dimensi kuno. Dengan mata saringan dan rinnegan yang berkilat tajam, Sasuke melangkah maju. Setiap langkahnya meninggalkan jejak retakan di tanah, mencerminkan kekuatan dan tekadnya. Dewa Otsutsuki, dengan aura putih keperakan yang membakar udara, tersenyum tipis. Manusia, kau berani menentang takdir yang sudah ditetapkan oleh para dewa. Pertarungan pun dimulai. Ledakan cakra menghancurkan lembah, dimensi berganti setiap kali pedang Chidori Sasuke bentrok dengan tombak energi sang dewa. Langit memerah, bumi terguncang. Sasuke menggunakan taktik teleportasi Rinnegan untuk menyerang dari berbagai arah, namun setiap gerakannya seolah sudah terbaca. Di tengah serangan kilat dan ledakan energi, Sasuke sadar ini bukan sekadar pertarungan hidup mati. Ini adalah awal dari peperangan yang akan menentukan nasib dunia shinobi. Ledakan dimensi terakhir mengguncang medan perang, debu dan batu beterbangan. Sasuke terengah-engah, tubuhnya penuh luka, namun matanya tetap tajam, menyala dengan kombinasi Eternal Mangekyo saringan dan Rinnegan. Dewa Otsutsuki melayang di udara, seolah tak tersentuh. Cahaya dari matanya membelah awan, menciptakan pusaran dimensi di belakangnya. Kekuatanmu mengesankan, Uchiha, tapi masih jauh dari takdir seorang dewa. Sasuke menggenggam pedang Kusanagi, mengalirkan petir ungu ke dalam bilahnya. Kirin memekik dari langit, kilatan naga petir menyambar, tapi sang dewa hanya mengangkat satu tangan, menelan petir itu ke dalam bola energi putih raksasa. Dengan satu hembusan, ia melepaskan serangan balik yang menghancurkan gunung di belakang Sasuke. Sadar bahwa kekuatan biasa tak akan cukup, Sasuke memanggil Susanoo Perfect Form. Raksasa samurai cakra ungu itu berdiri, memegang pedang cakra dan busur panah energi. Panah dilepaskan, menembus 3 lapisan dimensi, namun sang dewa menghilang, muncul tepat di depan wajah Susanoo, lalu menghantamnya hingga pecah berderak. Sasuke jatuh ke tanah, namun di matanya ada sinar lain, sebuah rencana terakhir. Ia mengaktifkan Amenote Jikara bukan untuk menyerang, tetapi untuk memindahkan segel kuno yang telah ia simpan selama bertahun-tahun, sebuah teknik terlarang yang bahkan Naruto tidak pernah tahu. Udara di medan perang berubah berat. Segel itu mulai menyerap cakra di sekitar, bahkan aura sang dewa pun bergetar. Segel kuno di tangan Sasuke berputar liar, memancarkan cahaya ungu pekat bercampur merah darah. Udara bergetar, tanah merekah, dan langit menjadi seperti pecahan kaca yang siap runtuh. Dewa Otsutsuki yang sebelumnya tak tergoyahkan, untuk pertama kalinya mengerutkan alisnya. Apa yang kau lakukan, manusia? Suaranya bergema, penuh kewaspadaan. Sasuke berdiri tegak, meski darah mengalir di pelipisnya. Ini, bukan kekuatan yang boleh digunakan di dunia ini. Tapi untuk menghentikanmu, aku akan melanggarnya. Segel itu meledak dalam kilatan cakra, membuka sebuah rift dimensional, celah hitam yang berputar di belakang Sasuke, menarik energi dari segala arah. Dari dalam celah itu muncul bayangan raksasa berbentuk ular bersayap dengan mata mirip Rinnegan, sosok dari legenda Uchiha kuno, Ryujin no Yami. Dewa Otsutsuki mengerang pelan, lalu melepaskan ribuan tombak cahaya dari punggungnya.
Sasuke melompat, berpindah-pindah posisi dengan Amenoteji Kara, memotong tombak-tombak itu sambil memanggil Susanoo yang kini menyatu dengan Ryujin no Yami. Kombinasi ini membuat aura Sasuke berubah total, seperti dewa perang yang dibalut kegelapan. Serangan pertama Sasuke menghantam keras, membuat Dewa Otsutsuki terpental ke dimensi lain, tapi ia segera kembali. Tubuhnya mulai retak seperti porselen, namun senyum tipis muncul di bibirnya. Menarik, kau memaksaku menunjukkan wujud asliku. Cakra putih yang membara menyelimuti tubuhnya, membentuk 6 sayap raksasa dan tanduk spiral emas. Udara membeku, bumi berhenti bergetar, seakan dunia pun menahan napas. Pertarungan akan memasuki tahap di mana satu pukulan saja bisa menghancurkan sebuah negara. Angin berhenti berhembus, langit retak seperti kaca, memperlihatkan ratusan dimensi lain yang berputar di baliknya. Wujud asli Dewa Otsutsuki kini berdiri, sayapnya membentang sejauh cakrawala, auranya memancarkan tekanan yang membuat pegunungan di sekitarnya runtuh begitu saja. Sasuke, dengan Susanoo yang menyatu bersama Ryujin no Yami, menatap tanpa berkedip. Ia tahu, jika kalah di sini, dunia shinobi akan hilang selamanya. Dewa Otsutsuki mengangkat tangan, menciptakan sebuah bola dimensi absolut, sebuah inti energi putih keemasan yang memuat kekuatan untuk menghapus realitas. Seketika, gravitasi berubah, menarik segala sesuatu menuju bola itu. Lautan terbelah, pulau-pulau hancur menjadi debu, dan suara jeritan dimensi yang runtuh memenuhi udara. Sasuke mengerahkan seluruh cakra yang tersisa, memadukan Amaterasu, Kirin, dan kekuatan Ryujin no Yami ke dalam satu serangan pamungkas. Pedang Susanoo memanjang seperti tombak petir hitam raksasa, bergetar karena intensitas kekuatan di dalamnya. Mereka saling menyerang dalam satu benturan besar. Cahaya dari tabrakan itu membuat siang berubah menjadi malam, dan malam menjadi ketiadaan. Suara ledakan terdengar seperti ribuan guntur menghantam sekaligus. Ketika debu mereda, medan perang sudah berubah menjadi jurang tak berdasar, dengan patahan dimensi yang masih berkilat di udara. Sasuke berdiri terengah-engah, Susanoo-nya retak parah, sementara Dewa Otsutsuki masih berdiri. Namun kini, darah emas menetes dari sudut bibir sang dewa. Manusia, kau membuatku berdarah. Sudah lama aku tidak merasakan ini. Senyumnya berubah menjadi tatapan haus darah. Pertarungan mereka belum selesai, ini baru titik di mana kedua pihak benar-benar menggunakan segalanya. Langit sudah bukan langit lagi, hanya lautan retakan dimensi yang bersinar seperti pecahan cermin kosmik. Sasuke berdiri di tepi kekuatan terakhirnya, Susanoo telah hancur, Ryujin no Yami mulai memudar, dan darah menetes dari matanya yang hampir buta karena terus memaksakan kekuatan Rinnegan. Dewa Otsutsuki melayang di atasnya, 6 sayapnya terbentang, auranya menyelimuti seluruh medan perang. Uchiha, kau telah menunjukkan gigihnya manusia. Tapi inilah akhir dari garis keturunanmu. Ia mengangkat kedua tangannya, memanggil tombak cahaya dimensi, serangan yang mampu menusuk seluruh realitas sekaligus. Tombak itu berputar, menyerap cahaya, suara, bahkan waktu. Dalam sepersekian detik, tombak itu melesat menuju Sasuke. Sasuke menutup matanya. Dalam pikirannya, ia melihat wajah Sakura, Sarada, Naruto, dan semua orang yang masih ingin ia lindungi. Aku tidak akan membiarkanmu. Dengan teriakan terakhir, ia mengaktifkan Izanami dimensional, teknik terlarang yang bahkan mengorbankan keberadaan dirinya sendiri. Dunia bergetar ketika waktu di sekitar Dewa Otsutsuki mulai terperangkap dalam lingkaran tak berujung, setiap serangannya mengulang, dan mengulang, membuatnya tak bisa bergerak maju. Tombak cahaya itu berhenti di depan wajah Sasuke, hanya berjarak setipis helai rambut. Namun harga dari teknik ini berat. Tubuh Sasuke mulai larut menjadi serpihan cahaya, meninggalkan hanya pedang Kusanagi yang jatuh ke tanah. Suara Dewa Otsutsuki menggema marah, manusia, ini belum selesai. Sebelum tubuhnya ditarik ke dalam penjara dimensi tanpa akhir. Saat keheningan turun, langit perlahan kembali, namun dunia sudah berubah. Tidak ada tanda Sasuke, hanya angin yang membawa bisikan, seolah jiwanya masih mengawasi dari kejauhan. Akhir dari pertarungan terlarang, atau hanya awal dari perang yang lebih besar.